Dr. Arman Pratama adalah seorang zoolog dan peneliti lapangan yang terkenal di dunia internasional karena keberaniannya mengungkap fakta-fakta gelap tentang hewan-hewan berbahaya. Sejak muda ia memiliki obsesi, membongkar kebenaran di balik kisah-kisah makhluk mengerikan yang pernah membuat dunia gemetar. Dengan bekal ilmu biologi, antropologi, dan sedikit keberanian nekat, Arman menelusuri jejak teror yang tersebar di berbagai benua. Perjalanannya dimulai dari sebuah surat undangan untuk menghadiri simposium internasional di Jenewa, Swiss, yang membahas tentang 5 hewan legendaris yang diyakini pernah menebar teror nyata. Para ilmuwan dunia masih berdebat, apakah hewan-hewan itu benar-benar seberbahaya legenda mereka, atau hanya dilebih-lebihkan oleh media dan cerita rakyat. Arman memutuskan untuk tidak hanya duduk di kursi konferensi. Ia ingin membuktikan sendiri. 5 hewan itu adalah Great White Shark, si pemangsa laut yang menginspirasi film Jaws, buaya raksasa Gustave dari Sungai Ruzizi di Afrika, koloni tikus pembawa wabah pes yang menghapus jutaan nyawa, kelelawar vampir penyebar rabies di Amerika Selatan, dan ubur-ubur kotak box jellyfish yang disebut makhluk laut paling beracun di dunia. Bagi Arman, ini bukan sekadar penelitian. Ini adalah misi pribadi untuk mengungkap fakta dari balik mitos, agar dunia tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut tanpa dasar. Setiap hewan memiliki cerita, setiap legenda punya akar kebenaran. Pertanyaannya, seberapa jauh manusia siap untuk mengetahui kebenaran itu? Dengan tas punggung penuh perlengkapan, kamera dokumentasi, serta buku catatan lusuh peninggalan ayahnya yang dulu juga seorang peneliti, Arman meninggalkan laboratoriumnya di Jakarta. Petualangan panjang yang penuh bahaya baru saja dimulai. Destinasi pertama adalah pantai timur Australia, rumah bagi banyak serangan hiu putih besar Carcharodon carcharias. Hiu ini telah lama menjadi ikon ketakutan manusia, terutama setelah kasus tahun 1950-an dan 1960-an di mana sejumlah peselancar tewas diserang di perairan dangkal. Arman bertemu dengan Dr. Elise Morgan, pakar biologi laut dari Universitas Sydney. Elise menunjukkan data serangan hiu yang sebenarnya jarang terjadi, tetapi selalu menjadi berita utama. Hiu putih besar tidak memburu manusia, kata Elise. Sebagian besar serangan adalah kesalahan identifikasi. Namun, ukurannya yang masif, mencapai 6 meter, dan kekuatan gigitannya memang mematikan. Untuk membuktikan kebenaran itu, Arman ikut ekspedisi perahu menuju daerah rawan hiu. Mereka menggunakan sangkar besi untuk menyelam langsung di dekat predator laut ini. Detik ketika seekor hiu putih seberat 2 ton meluncur mendekat, Arman merasakan ketegangan luar biasa, bukan karena kebencian hewan itu, tetapi karena kekaguman murni. Kamera dokumentasinya menangkap momen menakjubkan, hiu itu berputar mengelilingi sangkar, menatap dengan mata gelap tanpa ekspresi, lalu pergi tanpa menyerang. Fakta ini memperkuat teori bahwa hiu putih hanyalah makhluk penasaran, bukan pembunuh haus darah seperti di film-film. Namun, di pesisir lain, korban serangan hiu memang nyata. Arman menyadari bahwa mitos dan kenyataan sering bercampur. Hiu putih memang bisa mematikan, tetapi teror global yang mereka timbulkan lebih banyak karena ketakutan manusia, bukan niat hewan itu sendiri. Setelah ekspedisi hiu putih berakhir, Arman terbang ke Bujumbura, Burundi, untuk menelusuri kisah buaya raksasa Gustave di Sungai Ruzizi. Hewan ini legendaris karena diduga membunuh lebih dari 300 orang selama beberapa dekade, dan menjadi salah satu predator darat paling ditakuti di Afrika. Di desa sekitar sungai, penduduk menyebut Gustave sebagai iblis air. Ukurannya dilaporkan mencapai 6 meter, dengan rahang yang mampu menghancurkan kano hanya dengan 1 gigitan. Para nelayan hidup dalam ketakutan, enggan melaut meski perut lapar. Arman ditemani ranger lokal bernama Jacques yang telah beberapa kali melihat Gustave secara langsung. Mereka memasang kamera perangkap di tepi sungai dan melakukan patroli malam. Di satu malam gelap, terdengar suara percikan air besar diikuti lenguhan buaya. Jacques berbisik lirih, itu dia. Keesokan harinya, kamera menangkap sosok mengerikan, buaya masif dengan punggung penuh bekas luka, bergerak perlahan namun pasti. Bukti ini membenarkan bahwa Gustave bukan mitos, tapi predator nyata. Arman tercengang melihat ukuran rahang raksasanya yang bahkan melebihi buaya Nil biasa. Meski demikian, Arman menemukan jejak peluru di tubuh Gustave, tanda bahwa manusia pernah mencoba memburunya. Mungkin ia menjadi agresif karena bertahun-tahun diburu, pikir Arman. Teror yang ditimbulkan bukan semata-mata sifat alami, melainkan reaksi dari hewan yang terancam.
Petualangan berikutnya membawa Arman ke Eropa untuk menelusuri jejak wabah pes abad pertengahan. Hewan penyebabnya adalah koloni tikus hitam, ratus-ratus, yang membawa kutu terinfeksi bakteri Yersinia pestis. Wabah ini, dikenal sebagai Black Death, menewaskan sekitar 75 juta orang di abad ke-14. Arman mengunjungi kota-kota tua di Italia dan Prancis, menyusuri museum dan arsip sejarah. Ia melihat catatan mengerikan, desa-desa musnah, gereja dipenuhi jenazah, dan jalan-jalan sepi karena semua orang menghindar. Tikus menjadi simbol kematian yang tak terhentikan. Dalam penelitian modern, Arman bertemu Dr. Francois Dubois, pakar epidemiologi di Lyon. Mereka membahas bagaimana wabah menyebar bukan hanya karena tikus, tapi juga karena kebersihan kota yang buruk dan perdagangan global. Tikus hanyalah pembawa, ujar Dubois. Manusia sendiri yang memperluas jalur wabah melalui kapal dan karavan dagang. Di gudang arsip pelabuhan Marseille, Arman menemukan jurnal kapten kapal yang mencatat ribuan tikus mati di dek, disusul para awak yang jatuh sakit. Fakta ini menunjukkan bahwa penyakit menyebar lebih cepat dari yang bisa dikendalikan siapapun. Meski tikus kini tak lagi memicu teror global seperti dahulu, Arman menyadari betapa rapuhnya peradaban jika berhadapan dengan penyakit zoonosis. Hewan kecil ini pernah mengguncang dunia lebih hebat dari predator raksasa manapun. Selanjutnya, Arman terbang ke Amazon, Amerika Selatan, untuk mempelajari kelelawar vampir Desmodus rotundus, spesies kecil namun terkenal membawa virus rabies yang mematikan. Di desa-desa terpencil Peru, banyak kasus gigitan kelelawar terjadi di malam hari saat penduduk tidur. Bersama seorang dokter lokal bernama Dr. Valeria Soto, Arman melakukan perjalanan perahu menyusuri Sungai Hitam. Mereka membawa vaksin rabies dan jaring untuk menangkap kelelawar guna penelitian. Di malam pertama, suara sayap kelelawar terdengar seperti bisikan kematian yang melayang di atas kepala. Arman menyaksikan sendiri seekor kelelawar menggigit sapi di kandang terbuka. Gigitannya kecil, hampir tak terlihat, namun liurnya mengandung virus yang mematikan jika tidak segera diobati. Fakta ini menjelaskan mengapa wabah rabies di pedalaman sering tak terdeteksi hingga terlambat. Dr. Soto menjelaskan bahwa kelelawar vampir sebenarnya tidak memburu manusia, tetapi kekurangan ternak membuat mereka mencari sumber darah alternatif. Hewan ini bukan setan, ujarnya. Ia hanya adaptif dan cerdas. Arman mencatat pentingnya vaksinasi sebagai perlindungan, bukan pembasmian. Meski ukurannya hanya sebesar telapak tangan, kelelawar vampir mampu membuat masyarakat pedalaman hidup dalam ketakutan. Disinilah Arman sadar, teror tidak selalu datang dari makhluk besar, tetapi dari ancaman tak terlihat yang bergerak diam-diam di kegelapan. Destinasi terakhir adalah Samudra Pasifik, rumah bagi ubur-ubur kotak Chironex fleckeri, makhluk laut yang terkenal memiliki racun paling mematikan di dunia. Satu sengatan dapat membunuh manusia dalam hitungan menit. Di pantai utara Australia, Arman bertemu penjaga pantai yang selalu siaga membawa cuka dan antivenom. Ubur-ubur kotak hampir tak terlihat di air jernih, membuatnya jauh lebih berbahaya. Banyak wisatawan yang meninggal sebelum sempat sampai ke rumah sakit. Arman ikut patroli laut bersama tim penyelamat. Mereka menemukan beberapa spesimen ubur-ubur kotak berukuran kecil namun bersulur panjang seperti benang transparan. Inilah pembunuh tanpa wajah, gumam Arman sambil mendokumentasikan gerakan tentakel yang tampak tenang namun mematikan. Ia mewawancarai seorang korban selamat bernama Luke Harrison, peselancar muda yang disengat ubur-ubur kotak. Rasanya seperti disetrum 1000 volt, kata Luke. Aku hampir tak bisa bernapas. Kesaksian ini menunjukkan betapa berbahayanya hewan ini bagi manusia yang tak siap. Namun, Arman juga menemukan fakta menarik, racun ubur-ubur kotak berkembang sebagai mekanisme pertahanan, bukan untuk menyerang manusia. Teror yang ditimbulkannya hanyalah efek samping pertemuan yang tak disengaja antara dunia manusia dan dunia laut. Setelah menelusuri 5 hewan mematikan dari berbagai belahan dunia, Arman kembali ke Jenewa untuk mempresentasikan hasilnya di simposium internasional. Ia membawa data, foto, dan video yang membuktikan bahwa teror yang ditimbulkan hewan-hewan ini bukan sekadar mitos, tetapi juga bukan kesengajaan. Hiu putih besar bukan pemburu manusia, buaya Gustav menjadi agresif karena diburu, tikus hanya pembawa penyakit yang dipicu kebersihan buruk, kelelawar vampir hanyalah hewan adaptif, dan ubur-ubur kotak bertahan hidup tanpa niat membunuh manusia. Semua teror itu muncul karena benturan dunia manusia dengan dunia alam liar.
Para ilmuwan terkesima dengan penjelasan Arman. Ia menegaskan bahwa ketakutan seringkali lahir dari ketidaktahuan. Jika kita memahami hewan-hewan ini, ujar Arman, kita bisa hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan. Media internasional menyorot peneliti Indonesia ini. Artikel dan wawancaranya viral, mengubah persepsi publik terhadap 5 hewan yang pernah membuat dunia ketakutan. Alih-alih melihat mereka sebagai monster, manusia mulai melihatnya sebagai makhluk luar biasa yang perlu dihormati. Ketika pesawatnya mendarat kembali di Jakarta, Arman tersenyum tipis. Ia membawa pulang bukan hanya data ilmiah, tetapi pelajaran hidup bahwa keberanian untuk mencari kebenaran lebih kuat daripada teror apapun.